Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Semoga hari ini kalian masih tetap semangat dalam belajar di biologi hari ini. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Baik, kalau begitu sekarang materi hari ini adalah tentang protista. Nah, di antara kalian semua apakah ada yang pernah mendengar apa itu protista? Atau mungkin ada yang melihat protista itu seperti apa? Belum pernah. Jadi protista itu adalah makhluk hidup eukariotik yang memiliki struktur sederhana. Nah, protista ini memiliki 3 jenis, yaitu ada protista mirip hewan, protista mirip jamur, dan juga ada protista mirip tumbuhan. Nah, di sini ada yang tahu nggak ciri-ciri dari protista itu seperti apa? Makhluk hidup yang ukurannya kecil Pak. Ya, ada lagi? Makhluk hidup yang masih sederhana. Ada lagi yang tahu? Jadi, ciri-ciri dari protista ini yaitu yang pertama itu dia berukuran mikroskopis dan makroskopis. Jadi kebanyakan protista ini memiliki ukuran yang mikroskopis dibandingkan yang makroskopis. Nah, kalau misalkan ada yang berukuran makroskopis, dia pasti akan berkelompok di lubang koloni. Kemudian yang kedua yaitu ukurannya kebanyakan uniseluler. Jadi protista ini ada yang memiliki tubuhnya itu multiseluler dan uniseluler. Nah, tapi kebanyakan protista ini memiliki bentuk tubuh yang uniseluler gitu, yang ada di bumi gitu. Kemudian juga protista ini dia sudah memiliki membran inti sel yang disebut dengan hewan eukariotik gitu. Yang keempat, yaitu bisa hidup bebas atau bersimbiosis dengan makhluk lainnya gitu. Kemudian yang kelima itu dia habitatnya berada di tempat yang lembab dan berair gitu. Kemudian yang keenam, dia itu sifatnya anaerob dan juga aerobik. Nah, kalau misalkan dia yang anaerob berarti dia tidak perlu memerlukan oksigen. Tapi yang aerob dia itu memerlukan oksigen untuk dia bertahan hidup. Nah, kemudian yang ketujuh, ada sifatnya yang heterotrof dan juga fotoautotrof. Nah, kalau yang heterotrof itu yang seperti protista mirip hewan, dia itu mencari makanannya sendiri. Kecuali kalau misalkan yang protista mirip tumbuhan, dia itu memiliki klorofil, makanya dia bisa fotoautotrof gitu. Ya, autotrof, dia bisa menghasilkan makanan sendiri gitu. Kemudian juga dia bersifat motil. Motil itu memiliki alat gerak gitu, seperti misalkan flagella, ciliata, kaki semu, dan yang lainnya. Nah, jadi tujuan kita mempelajari protista pada hari ini yaitu semoga kalian semua bisa membedakan jenis-jenis protista, yaitu protista mirip hewan, protista mirip jamur, dan juga protista mirip tumbuhan. Nah, lalu yang kedua, supaya kalian dapat mengelompokkan jenis-jenis protista itu dengan tepat, mana yang mirip jamur, mana yang mirip hewan, dan mana yang mirip tumbuhan. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian semua dapat menjelaskan peranan-peranan penting yang dapat dimanfaatkan dari protista, seperti misalkan manfaat dalam kehidupan sehari-hari ataupun sifat protista yang bersifat parasit. Nah, kemudian yang keempat yaitu kalian semua diharapkan kalian dapat mempresentasikan gambar-gambar protista yang nanti akan saya kasihkan dengan baik dan benar. Nah, tadi kan sudah disebutkan tuh ada 3 macam protista. Ada protista mirip hewan, mirip jamur, dan juga mirip tumbuhan. Nah, sekarang coba kalian bikin kelompok 3 orang saja. Kelompok 1 itu untuk protista mirip hewan. Yang kelompok 2 itu protista mirip tumbuhan, dan kelompok 3 protista mirip jamur. Setiap kelompok hanya berisikan 3 orang saja. Sok, mangga. Nah, jadi saya akan memberikan gambar-gambar ini kepada setiap kelompok. Nah, nantinya gambar-gambar ini kalian identifikasi ini protista jenis apa, peranannya apa. Dan juga tuliskan di kelompok kalian juga apa sih ciri-ciri dari protista kelompok kalian masing-masing. Yang kelompok 1 nih misalkan, dia akan kebagian kelompok yang protista mirip hewan. Nah, tuliskan juga ciri-ciri dan juga peranan dari protista mirip hewan gitu. Selain dari gambar ini juga gitu. Sok, saya bagikan. Nah, setelah kalian identifikasi dan juga ditulis,
kalian pun mendiskusikannya dengan teman kelompok dan juga mendiskusikannya dengan kelompok yang lain. Nanti satu orang akan diam di kelompoknya, tetapi 2 orang lagi akan berkeliling ke kelompok lain gitu. Jadi saling bertukar informasi gitu, apa yang kalian dapat gitu, dan diskusikan gitu. Saya beri waktu 20 menit dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Nah, sekarang tadi kan udah diskusi tuh kan kalian semua gitu kan. Nah, sekarang saya mau tanya nih terkait dengan ciri-ciri dari Protestan nih. Coba sebutkan beberapa aja ciri-ciri dari Protestan mirip hewan. Protestan mirip hewan memiliki ciri alat gerak yaitu seperti kaki semu, siliata, dan flagellata. Ya, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Protestan mirip hewan itu dia mencari makanannya sendiri, tidak bisa autotrof. Ya, betul ya. Jadi Protestan mirip hewan itu dia itu memiliki ciri-ciri seperti hewan, yaitu seperti misalkan dia mencari makanannya sendiri, dia dapat bergerak melalui lewat siliata, bulu cambuk dan juga lain-lain gitu kan. Makanya itu dia kenapa sebutnya Protestan mirip hewan gitu kan. Dia juga walaupun dia uniseluler tapi dia memiliki ciri-ciri karakteristik seperti hewan gitu kan. Dia juga mencari makan sendiri gitu kan dengan memakan mikroba yang lain gitu. Nah, kemudian ada yang mau menyebutkan beberapa ciri-ciri dari Protestan mirip tumbuhan. Alga atau Protestan mirip tumbuhan memiliki klorofil untuk fotosintesis agar bisa memperoleh makanannya sendiri. Kemudian sekarang ada yang mau nambahkan lagi? Ya, silahkan. Algae atau Protestan mirip tumbuhan memiliki banyak pigmen seperti chlorophyta agak hijau, chrysophyta agak emas, phaeophyta agak coklat, dan rhodophyta agak merah. Ya, jadi gitu ya. Jadi Protestan mirip tumbuhan juga sama-sama memiliki karakteristik yang hampir sama seperti tumbuhan. Dia itu memiliki klorofil untuk bisa menghasilkan makanannya sendiri seperti tumbuhan kan, dia memiliki klorofil juga kan buat memproduksi si makanannya sendiri gitu kan. Makanya kenapa si Protista ini juga disebut sebagai Protestan mirip tumbuhan, karena dia juga memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan. Contohnya seperti klorofil itu. Makanya dia tuh warnanya ada yang warna hijau, ada yang warna coklat, ada yang warna keemasan, ada yang warna merah, macam-macam lah pokoknya gitu ya. Nah, sekarang ada yang ingin menyebutkan beberapa ciri-ciri dari Protista mirip jamur. Protestan mirip jamur mempunyai bentuk seperti jamur yang seperti sporanya atau filamen yang mempunyai hifa, memiliki warna kuning, putih, dan berlendir. Nah, ya jadi seperti itu ya Protestan mirip jamur itu. Nah, sekarang presentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing tentang apa yang tadi kalian diskusikan dan tentang gambar yang kalian punya. Ya, tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1 dong. Nah, sekarang coba yang kelompok 2, coba presentasikan hasil diskusinya. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 2. Nah, sekarang yang terakhir, coba kelompok 3 nih. Presentasikan hasil diskusinya. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 3. Seperti itu ya. Protista itu ada 3 macamnya. Yang pertama ada mirip tumbuhan, mirip hewan, dan juga ada mirip jamur. Nah, ketiga jenis protista ini juga memiliki ciri khasnya masing-masing gitu kan, seperti yang telah kalian diskusikan gitu kan. Dan juga ada peran-peran penting dan juga ada peran yang buruk dari protista ini gitu kan, seperti misalkan ada yang parasit seperti yang tadi sudah disebutkan kan, ada Plasmodium dan juga ada Toxoplasma gondii, dan juga ada Entamuba. Dan kemudian juga ada yang sifatnya menguntungkan juga seperti misalkan alga hijau yang dipakai untuk bahan pangan jika agar-agar, atau misalkan jika juga
bisa sebagai bahan kosmetik seperti Ulva, Volvox, Sargasum, kemudian juga ada spirulina gitu kan. Nah, sekarang saya akan membagikan soal nih tentang apa yang telah kalian pelajari hari ini, yaitu tentang protista. Nah, nanti kalian isi masing-masing dan nanti dikumpulkan ke saya. Saya kasih waktu cuman sampai 5 menit saja. Oke, waktunya udah habis. Sekarang kumpulkan. Oke, semuanya terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sekarang saya akan memberi hadiah kepada kelompok yang aktif dong. Kelompok berapa ya? Selamat buat kelompok 3. Yeay. Nah, semuanya jadi cukup sekian untuk hari ini. Jangan lupa ya, nanti direview lagi materi hari ini di rumah. Baca-baca lagi aja, biar nggak cepet-cepet lupa gitu. Nah, oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.